Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Pulau Jawa begitu subur dan kokoh? Mengapa begitu banyak peradaban besar lahir di tanah ini? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam sebuah kisah purba. Sebuah legenda yang menghubungkan langsung tanah Jawa dengan Kahyangan, tempat para dewa bersemayam. Ini bukan sekadar cerita dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah epik tentang pengorbanan, kekuatan kosmik, dan lahirnya gunung paling agung di tanah Jawa. Gunung Semeru. Siapkan diri kalian, karena hari ini kita akan menelusuri jejak para dewa dan mengungkap misteri di balik terciptanya paku bumi Pulau Jawa. Alkisah, pada zaman dahulu kala, saat dunia masih baru terbentuk, Pulau Jawa bukanlah daratan yang stabil seperti yang kita kenal sekarang. Pulau ini terombang-ambing di tengah samudera luas, seperti sehelai daun raksasa yang dipermainkan ombak. Setiap kali ombak besar datang, pulau itu berguncang hebat, bergeser ke sana kemari tanpa henti. Kondisi ini membuat kehidupan di atasnya mustahil. Tak ada satupun makhluk yang bisa tinggal dengan tenang. Hewan-hewan ketakutan, dan tanaman pun sulit tumbuh dengan akar yang kokoh. Pulau Jawa adalah daratan yang kosong dan tak berpenghuni. Sebuah potensi besar yang terbuang sia-sia karena ketidakstabilannya. Di atas sana, di Kahyangan yang megah, para dewa mengamati keadaan Pulau Jawa dengan penuh keprihatinan. Mereka melihat sebuah daratan yang indah namun tak mampu menopang kehidupan. Batara Guru, pemimpin para dewa yang bijaksana, tidak bisa tinggal diam. Ia segera mengumpulkan seluruh dewa dalam sebuah sidang agung untuk membahas masalah ini. Suasana di Balairung Kahyangan begitu khusyuk. Para dewa dari berbagai penjuru berkumpul. Wajah mereka menunjukkan keseriusan. Setelah mendengarkan berbagai pendapat, Batara Guru pun berdiri dengan wibawa, dengan suara yang menggema penuh kuasa. Ia menitahkan sebuah tugas yang luar biasa berat. Wahai para dewa, sabda Batara Guru, kita tidak bisa membiarkan Pulau Jawa terus-menerus terombang-ambing. Daratan itu harus dipakukan ke dasar bumi agar menjadi kokoh dan bisa menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Aku perintahkan kalian semua untuk pergi ke Jambudwipa, ke tanah India. Di sana, ambillah puncak Gunung Meru yang suci, gunung para dewa, dan pindahkanlah ke atas Pulau Jawa. Jadikanlah gunung itu sebagai penyeimbang, sebagai paku yang akan menancapkan Jawa untuk selamanya. Perintah itu terdengar mustahil, bahkan bagi para dewa sekalipun, memindahkan sebuah gunung raksasa melintasi samudera. Namun, titah Batara Guru adalah hukum mutlak. Tanpa ragu sedikit pun, para dewa yang dipimpin oleh Dewa Brahma, Sang Pencipta, dan Dewa Wisnu, Sang Pemelihara, segera mempersiapkan diri. Ini bukan tugas yang bisa diemban oleh satu atau dua dewa saja. Seluruh kekuatan Kahyangan dikerahkan. Para dewa menyatukan tenaga mereka, menggunakan seluruh kesaktian yang mereka miliki untuk mulai mengangkat Gunung Meru dari dasarnya. Bayangkan, sebuah gunung yang puncaknya menyentuh langit, diangkat oleh ribuan dewa perkasa. Bumi bergetar hebat. Langit pun seakan terbelah saat gunung suci itu mulai terangkat dari tanah India. Dengan susah payah, mereka membawanya terbang, melintasi langit biru dan lautan yang tak bertepi. Perjalanan itu sungguh tidak mudah. Beban Gunung Meru begitu luar biasa beratnya. Para dewa harus mengerahkan seluruh konsentrasi dan kekuatan mereka. Langit yang mereka lewati seakan menjadi gelap oleh bayangan gunung raksasa itu. Dari bawah, manusia di berbagai negeri hanya bisa menatap takjub dan ngeri, menyaksikan sebuah gunung terbang di angkasa, dibawa oleh barisan makhluk surgawi yang bersinar. Dewa Brahma berada di depan, membuka jalan, sementara Dewa Wisnu berada di belakang, memastikan gunung itu tetap stabil. Keringat para dewa membasahi angkasa, menjadi hujan yang turun ke bumi. Selama berhari-hari mereka terbang tanpa henti, menuju ke arah timur, ke tempat di mana Pulau Jawa yang malang sedang menunggu takdirnya. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, rombongan para dewa tiba di atas Pulau Jawa. Dari ketinggian, mereka bisa melihat pulau itu masih terus bergerak-gerak di lautan. Inilah saatnya untuk meletakkan sang paku bumi. Dengan sangat hati-hati, mereka mulai menurunkan Gunung Meru. Namun, saat gunung itu hendak ditancapkan di bagian barat pulau, terjadi sebuah masalah besar. Karena beban yang begitu berat dan proses penurunan yang tidak seimbang, gunung itu menjadi miring ke satu sisi. Akibatnya, seluruh bagian barat Pulau Jawa terangkat ke atas, sementara bagian timurnya justru tenggelam. Keseimbangan pulau menjadi semakin kacau. Para dewa pun panik. Mereka sadar bahwa rencana mereka tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Melihat kekacauan itu, mereka segera mengangkat kembali Gunung Meru dan membawanya terbang lebih jauh ke arah timur. Mereka mencari titik pusat yang lebih tepat untuk menancapkan gunung penyeimbang ini. Namun,
Dalam proses pemindahan yang tergesa-gesa itu, sebagian kecil dari tubuh Gunung Meru rontok dan berjatuhan di sepanjang perjalanan. Guguran bebatuan dan tanah dari gunung suci itu kemudian menjelma menjadi jajaran pegunungan yang kita kenal sekarang, membentang dari barat ke timur Pulau Jawa, seperti Pegunungan Kendeng dan lainnya. Setiap serpihan dari Gunung Meru yang jatuh ke tanah Jawa seolah memberikan berkah kesuburan di sekitarnya. Para dewa terus terbang ke timur, namun kekuatan mereka mulai terkuras habis. Gunung Meru terasa semakin berat dari waktu ke waktu. Tepat ketika mereka berada di atas bagian timur Pulau Jawa, sebuah guncangan hebat terjadi. Gunung itu tak sanggup lagi mereka tahan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, Gunung Meru terlepas dari genggaman para dewa dan jatuh menghantam bumi. Langit menjadi gelap tertutup debu, dan bumi bergetar seolah akan kiamat. Gunung raksasa itu pecah. Bagian utamanya yang paling besar jatuh dengan dahsyat di sisi tenggara Pulau Jawa. Hantaman itu begitu kuatnya hingga menciptakan sebuah daratan tinggi yang megah dan agung. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Gunung Semeru, gunung tertinggi di seluruh Pulau Jawa. Sementara itu, bagian puncaknya yang lebih kecil terlempar jauh ke arah barat laut. Puncak itu jatuh tak jauh dari lokasi bagian utama dan membentuk sebuah gunung lain yang lebih kecil namun tak kalah anggunnya. Gunung itu adalah Gunung Penanggungan. Jadi, menurut legenda ini, Gunung Semeru dan Gunung Penanggungan sebenarnya adalah satu kesatuan. Bagian dari Gunung Meru dari Indi yang terpecah menjadi dua. Setelah kedua bagian gunung itu mendarat dan menetap dengan kokoh, keajaiban pun terjadi. Pulau Jawa yang tadinya selalu bergoyang, kini menjadi diam, stabil, dan tertancap kuat di dasar samudera. Pulau ini tidak lagi terombang-ambing. Gunung Semeru telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai paku bumi. Sejak saat itu, Gunung Semeru tidak hanya dianggap sebagai paku penjaga kestabilan Pulau Jawa, tetapi juga sebagai tempat suci, pusat kekuatan spiritual. Masyarakat Jawa kuno percaya bahwa puncak Semeru, yang disebut Mahameru atau Gunung Agung, adalah tempat bersemayamnya para dewa ketika mereka turun ke bumi. Gunung ini menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia kahyangan. Banyak pertapa dan resi agung di masa lalu yang mendaki Semeru untuk mencari pencerahan dan kesaktian, karena mereka percaya energi para dewa masih tersimpan kuat di sana. Keagungan Semeru menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan hubungan spiritual antara alam dengan Sang Pencipta. Kisah legendaris tentang pemindahan Gunung Meru ini memberikan kita sebuah pesan moral yang sangat dalam. Kestabilan dan keharmonisan Pulau Jawa tidak tercipta begitu saja. Ia adalah hasil dari kerjasama, pengorbanan, dan penyatuan kekuatan dari para entitas agung. Para dewa harus bekerja bersama, menyatukan tekad untuk mencapai satu tujuan mulia. Ini mengajarkan kita bahwa untuk menciptakan sesuatu yang besar dan kokoh, baik itu sebuah komunitas, sebuah bangsa, atau bahkan keseimbangan alam itu sendiri, diperlukan kerjasama dan gotong royong. Tidak ada kekuatan tunggal yang bisa melakukannya sendiri. Sama seperti para dewa yang mengangkat gunung bersama-sama, kita pun harus bersatu padu untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan di sekitar kita. Legenda ini mengingatkan kita bahwa alam dan kehidupan di dalamnya adalah sebuah simfoni agung yang tercipta dari harmoni berbagai kekuatan besar. Hingga hari ini, Gunung Semeru berdiri dengan gagah perkasa, puncaknya seolah menyapa langit. Bagi para pendaki, mencapai puncak Mahameru bukan hanya soal pencapaian fisik, tapi juga perjalanan spiritual. Merasakan langsung energi dan keagungan yang terpancar dari gunung legendaris ini. Setiap kali kita memandang kemegahan Semeru, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa di baliknya ada cerita tentang pengorbanan para dewa, tentang sebuah paku bumi yang menjaga kita semua, dan tentang harmoni agung yang membuat tanah Jawa menjadi tempat yang diberkahi. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri legenda Gunung Semeru. Semoga cerita ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan kita terhadap alam dan warisan budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menakjubkan lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.